Lu pernah gak sih scroll TikTok atau Instagram atau sosmed apapun itu? Udah berjam-jam, tapi bukannya ngerasa seneng, malah ngerasa kayak hampa. Dan lu ngerasa sia-sia aja gitu. Dan anehnya lu ngulangin di esok hari dan hari-hari selanjutnya. Scroll terus-terusan, tapi makin lama makin kosong. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kita selalu merasa kosong setelah main sosmed yang terlalu over? Tapi selalu berulang dan kebiasaan itu bikin nagih. Ada beberapa hal atau beberapa faktor yang terjadi dalam kasus ini atau fenomena ini. Ini tuh banyak terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya di umuran kayak gue ini, yaitu umuran Gen Z gitulah. Oke, yang pertama, sekarang tuh sosmed udah jadi bagian dari kebutuhan. Secara nggak sadar, banyak yang mengira atau bahasa kasarnya sih mengaku kalau sosmed itu udah jadi bagian hidup. Karena udah ada dari sebagian orang lihat sosmed tuh sebagai patokan hidup. Mulai dari lifestyle, karir, dan yang lainnya. Tapi selain itu, sosmed juga bisa jadi tempat buat cari hiburan, semacam lihat meme gitulah, atau juga bisa sebagai alat berkabar ke sanak saudara, teman, atau bahkan juga beberapa menggunakan sosmed sebagai inspirasi hidup. Jadi sosmed itu sebenarnya netral, tapi makin kesini makin banyak yang menganggap sosmed itu bukan buat senang-senangan doang, tapi kayak kewajiban yang mana lu harus buka setiap hari. Yang kedua, overstimulasi. Banyak info yang masuk dari berbagai aspek. Contohnya berita tentang A sampai Z. Dan yang mana info yang ada di sosmed itu bersifat instan, apalagi clickbait. Itu akan menjadi kelemahan bagi orang yang minim literasi. Dan kebetulannya Indonesia itu peringkat rendah dalam literasi berdasarkan data dari UNESCO. Kita sebenarnya tahu hal ini tuh bikin otak kita capek. Tapi ada rasa takut dari kita akan ketinggalan info, berita, tren, dan yang lainnya. Atau bahasa lainnya atau bahasa umumnya itu FOMO. Hal tersebutlah yang bikin kita makin kurang produktif, overthinking yang berlebihan karena ngebandingin hidup kita sama orang lain, kerasa gagal, kecewa karena nggak jadi seperti apa yang mereka lihat di sosmed. Padahal kita nggak wajib jadi mereka, kita tuh punya jalan masing-masing. Terus yang ditampilin di sosmed itu cuma highlight orang lain yang nggak selalu ada momen sebenarnya. Yang ketiga, otak kita suka sosmed. Fakta otak kita suka banget sama hiburan instan, dopamin cepat, validasi dari orang asing, dan rasa terhubung di dunia maya. Kita tinggal buka, scroll, ketawa, mikir, sedih, marah, itu dalam waktu yang sangat singkat. Kita udah ngelewatin hal tersebut tanpa orang lain. Kalau misal lu balik ke masa lalu menggunakan mesin waktu terus buka sosmed sambil ketawa ketiwi, nangis tiba-tiba, mungkin orang ngiranya lu gangguan jiwa. Maka dari itu, sosmed itu jadi tempat buat eksis sekarang, bukan cuma ngeliat orang lain, tapi juga dilihat oleh orang lain. Yang keempat, pelarian dari realita. Secara nggak sadar, saat kita ngerasa not okay atau bad mood, jadi kita tuh biasanya otomatis buka yang namanya sosmed. Secara harfiahnya sih, kita itu kabur sejenak dari dunia nyata. Karena di sana kita bisa mengontrol semuanya, tentang apa yang mau kalian lihat atau apa yang ingin kalian dengarkan. Atau bisa aja kalian ketemu dengan yang mungkin sama-sama relate terkait suatu masalah yang sama dengan kalian. Karena saling terhubung dan kebetulan sama dalam tanda kutip problemnya, maka dari itu timbullah yang namanya standar sosmed. Hal itu terjadi karena suatu permasalahan yang sama dari banyak orang, maka mereka bikin yang namanya standar. Padahal beda orang juga beda cara penyelesaiannya, meskipun masalahnya sama. Karena sifatnya subjektif, sosmed sih nggak salah ya, tapi kalau terus-terusan dipakai buat kabur, kita nggak akan pernah bener-bener ngadepin apa yang harus kita selesain. Terus yang terakhir itu ilustrasinya karena semua orang ada di sana. Jadi bisa kita bayangin ketika ada di suatu tempat yang dimana terdapat salah satu ruangan yang berisikan teman lu, saudara lu, keluarga lu berkumpul jadi satu. Apa yang bakal lu lakuin? Sudah pasti join kan? Jadi meskipun capek, kita pasti balik lagi karena jauh di dalam hati kita tuh takut ditinggal, takut nggak relevan, takut sendirian. Dan sebenarnya sosmed tuh nggak selalu menyimpan hal yang terlihat buruk, tapi tergantung dari kita sendiri. Padahal itu kadang kita butuhin, bukan kabar dunia, tapi kabar diri sendiri.